Oh, kita punya, makanya petuk Quran barang itu bahasa Jawa itu nyantai, enggak pernah kaget. Itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu diperdebatkan berhari-hari juga nggak selesai. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Tapi begitu bahasa Jawa beres. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih dalam akhirat bloko beres. Ra ono sing kumplin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mumpung ada buka jari. Ini kalau buka jari bisa bermasalah ini karena berkait dengan kata-kata dan pasal. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bagi bahasa hukum bermasalah. Saya nanya Bu Kajari, saksi itu apa? Nah, orang yang melihat, yang mengetahui adanya peristiwa. Nah, kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kalian pernah lihat Allah? Dia tidak selesai. Makanya begitu bahasa Jawa rampung. Asyhadu anak seni sapa ingsun alla ilaha ing yen ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Ndak ada perdebatan lagi, udah beres. Bahasa punya, simbol punya. Harus borobudur segede itu. Artinya dulu di sini ini sebuah bangsa yang memang adidaya. Makanya ini mesti diingatkan kembali. Biar kita ini tidak pernah minder menjadi orang Indonesia. Kita ini kan selalu minder, seolah-olah kita ini jelek semua. Yang baik itu dari mana-mana. Kulit putih yang baik, kulit hitam jelek. Akhirnya kemudian rambutnya menyuntuk orang Eropa, di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD, londo komendasi. Ini gejala ini akan terus. Kalau kita tidak mengingatkan kembali. Sementara rasa cinta dan kebanggaan kepada bangsa itu kalau sudah tidak ada, itulah alamat bahwa bangsa ini akan mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bangga memakai produk dalam negerinya. Kenapa Jepang bangkit seperti itu? Orangnya bangga dengan Jepang. Kenapa Korea bangkit dengan Samsung? Karena orang Korea bangga dengan Korea. Orang Cina bangga dengan Cina. Kita ini mulai hari ini mulai diajarkan untuk tidak bangga menjadi orang Indonesia. Punya polisi jelek, punya tentara jelek, presiden diolok-olok, punya tumpeng jelek, tahlilan jelek, ingkung jelek, punya merah putih jelek, Pancasila jelek. Ini terus, dan ini sistematis. Cepat atau lambat akan meruntuhkan namanya nation state atau bangsa dan negara. Ini hanya masalah waktu. Sudah mulai tidak bangga. Yang Islam tidak bangga dengan Islam Indonesianya. Yang modern gak bangga kalau tidak Eropa. Ini mulai harus diingat karena apa? Ini milenial. Milenial ini tantangannya semakin berat.
Karena orang milenial itu tidak butuh orang lain. Dulu orang mau masak gulai, butuh ahli gulai. Sekarang mana ada orang butuh ahli gulai mendatangi pemilik gulai, pemasak gulai. Enggak, tutorial. Akhirnya ketika dia masak gulai, dia tidak pernah merasa bahwa ini ada jasa orang lain. Dulu para pencinta itu masih merasa ada jasanya Pak Pos. Ketika merindukan kekasihnya, masih merindukan Pak Pos. Sampai ada lagu Pak Pos, Pak Pos. Sekarang orang tidak lagi membutuhkan orang lain. Pak Pos sudah tidak dibutuhkan. Kenapa? Langsung WA. Tidak ada lagi kata-kata mutiara, tidak lagi kata-kata cinta, nggak ada lagi kata-kata rindu. Tidak lagi tertulis di aku merindukanmu. Entah kenapa malam hari ini bayang-bayangmu lekat di hadapanku. Semenjak kepergianmu bertugas di militer, aku merindukanmu. Tapi aku nggak apa-apa karena aku tahu itu adalah masa depanmu dan masa depan kita. Tapi kupaksakan menulis sajak rindu karena rinduku sudah gak bisa kutahan. Dan aku yakin kau pun merindukanku. Karena aku tahu malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dan itu terus cari kertas. Lahir simbiosis dari masalah cinta. Ada pabrik kertas yang berwarna pink, yang baunya mawar bukan bau melati. Terus kemudian dilipet bawa ke pos, cari perangko, melibatkan air ludah, ditemplek, no. Itu hilang. Sehingga orang cinta susah untuk dijelaskan pada orang lain. Karena hubungan cinta tidak butuh perantara, tapi langsung provider to provider, dari WhatsApp ke WhatsApp. Tinggal dan kalimatnya nggak panjang, wes dikirim kalimatnya mah. Semua sedang terputus. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan orang nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh. Dulu butuh tetangga titip anakku mondok, aku titip ya, tunggu anakku. Sekarang langsung dari rekening ke rekening. Jadi peran manusia untuk mempertemukan manusia yang satu dan yang lain, yang menghasilkan jasa dan rasa hormat, hari ini dihilangkan oleh dunia milenial. Dan itu tidak perlu diratapi. Itulah kenyataan hidup manusia yang berkembang pada satu titik yang dinamakan milenial. Nggak ada yang perlu diratapi, itu kenyataan. Tapi bahwa kenyataan itu tidak pernah bisa dipisahkan, bahwa dia sedang berada di mana, lintas bangsa, lintas negara. Tapi ketika kita melintasi bangsa orang lain, kita ditanya pasportmu mana. Artinya bahwa batas milenial yang demikian rumit adalah batas negara. Maka kemudian menjadi sangat penting untuk diingatkan kembali bahwa kita punya bangsa yang suatu saat pasti akan melakukan proses produksi, hanya sekarang belum. Cepat atau lambat anak-anak kita yang belajar ilmu elektronik akan mampu memproduksi handphonenya sendiri dengan merek Indonesia.
Kalau sekarang merek Jawa sudah dipakai Oppo, nanti kita bisa pakai yang lain. Ini hanya cepat atau lambat. Anak-anak muda kita yang belajar sekarang bagaimana membangun pabrik otomotif di luar negeri, cepat atau lambat orang Indonesia akan membangun pabrik otomotifnya sendiri. Ini hanya masalah waktu. Kemarin dihajar sama McD, sekarang anak bangsa sudah memenangkan pertarungan dengan sambel laya, pawon simbok, udah mulai pelan-pelan. Ini hanya masalah waktu. Bahkan pesawat antar negara, anak-anak yang sedang belajar cepat atau lambat akan menghasilkan produk dalam negeri. Terbukti apa? Musangking yang kemarin menjadi kebanggaan orang Malaysia sekarang ditanam di Magelang. Dan orang Indonesia harus mencintai musangking Magelang daripada musangking Malaysia. Sehingga orang ke Malaysia yang cari musangking sekarang sudah tidak lagi ke sana, cukup ke Magelang. Devisa yang didapatkan oleh musangking sekarang diambil oleh Magelang.